Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani Sapitri, NIM 19.22.013, Prodi Ekonomi Syariah semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warohmah Kolaka. Mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Dosen pengampu Dr. Nurrahma SEI ME. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Syed Nawab Haidar Naqvi. Biografi singkat Syed Nawab Haidar. Awal kehidupan dan karir Nawab Haidar Naqvi. Syekh Nawab Haidar Naqvi lahir di Mangrove, British India pada tanggal 11 Juli 1935. Adalah seorang ekonom dan sarjana Pakistan. Ia bermigrasi ke Karachi, Pakistan pada tahun 1950. Ia menerima gelar masternya dari Universitas Yale pada tahun 1961 dan gelar dokternya pada tahun 1966. Ia adalah peneliti pasca dokter dari Universitas di Harvard dari tahun 1969 sampai 1970. Haidar menjabat sebagai Direktur Institut Ekonomi Pembangunan Pakistan. Karya Syed Nawab Haidar Naqvi yang orisinal dan amat memprovokasi pikiran, yakni etis dan ekonomis, and Islamic Systency, telah terbukti sebagai suatu perpisahan dari literatur ekonomi Islam yang telah ada. Pendekatan aksiomatiknya memperkaya pemikiran ekonomi Islam bersama dengan karyanya selanjutnya mengenai suku bunga pada tahun 1984 dan reformasi ekonomi pada tahun 1985. Beliau terlibat secara langsung di dalam formulasi kebijakan ekonomi di Pakistan selama 20 tahun. Pemikirannya dan karyanya yang banyak meratapi eksploitasi oleh tuan tanah yang feudalitis kapitalis harus dipandang sebagai reaksi atas kenyataan-kenyataan sosioekonomi yang terjadi di Pakistan. Pemikiran ekonomi Syekh Nawab Haidar Naqvi. Ada 3 tema besar yang mendominasi pemikiran Syekh Nawab Haidar di dalam ekonomi Islam. Pertama, kegiatan ekonomi dilihat sebagai suatu subset dari upaya manusia yang lebih luas untuk mewujudkan masyarakat adil berdasarkan pada prinsip etika ilahiyah, yakni al-adil wal ihsan. Yang kedua, melalui prinsip al-adil wal ihsan, ekonomi Islam memerlukan kebijakan-kebijakan yang memihak kaum miskin dan mereka yang lemah secara ekonomis. Aktivitas ini yang disebut egalitarianisme. Yang ketiga adalah diperlukannya suatu peran utama negara di dalam kegiatan ekonomi. Dalam membangun kerangka teoritisnya, Syed Nawab Haidar memandang bahwa teori haruslah berisi sejumlah aksoma agar dapat dikelola secara operasional, harus konsisten secara internal dan harus memiliki kekuatan prediktif, yakni cukup umum agar dapat menerangkan fenomena yang bermacam-macam. Ia menetapkan 4 aksoma yang menurutnya membentuk suatu himpunan rentang bagi ekonomi Islam. Keempat aksoma tersebut adalah pertama, kesatuan, yang kedua, keseimbangan, yang ketiga, kemauan bebas, yang keempat, tanggung jawab. Metodologi pemikiran Syed Nawab Haidar Naqvi menyatakan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk dan acuan nilai serta rujukan dalam menjalankan perekonomian yang berfungsi sebagai prinsip perorganisasian, yakni alat untuk memilih, mengorganisasi, dan pengorganisasian pernyataan tertentu. Hal tersebut sebagai acuan untuk melawan pemikiran kapitalis dan menjalankan perekonomian. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Bangunan sistem ekonomi Islam menurut Syed Nawab Haidar meliputi 1. Hubungan harta. Dalam sosialisme Islam, menurut Syed Nawab Haidar membawa konsep perwalian. Oleh karena pemilik mutlak semua kekayaan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hak untuk memiliki sesuatu sekalipun diakui amatlah terbatas, karena di dalam perspektif Islam, kebebasan manusia untuk memiliki kekayaan hanyalah relatif saja terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sistem intensif. Sistem ekonomi Islam membuat perolehan individu itu tunduk kepada tanggung jawab sosial.
pandangan Islam itu menurut Syekh Nawab Haidar dijumpai di dalam kenyataan bahwa sebagai aturan umum pembawaan alami manusia itu rakus dan mementingkan diri sendiri, dan jika dibiarkan mengatur dirinya sendiri tidak akan berbuat banyak untuk orang lain. Yang ketiga, alokasi sumber dan perbuatan keputusan negara. Yang keempat, jaminan sosial dan program anti kemiskinan. Yang kelima, penghapusan riba dan implementasi zakat. Syekh Nawab Haidar lebih meyakinkan penghapusan riba tidak hanya berhubungan dengan perekonomian bebas bunga, melainkan perekonomian bebas eksploitasi. Menyangkut zakat, Syekh Nawab Haidar melihatnya sebagai mewakili filsafat Islam yang legaliter. Menurut beliau, tarif pajak yang tinggi merupakan ciri penting perekonomian Islam yang bebas riba dan berorientasi kesejahteraan. 2. Konsep distribusi. Dalam hal distribusi, kenyataan Syekh Nawab Haidar mengajukan beberapa konsep sebagai berikut. Yang pertama, distribusi awal secara tak wajar. Yang kedua, konsep perwalian. Yang ketiga, meluaskan kepemilikan ke masyarakat secara merata. Yang keempat, pendapatan boleh berbeda asalkan tetap saling menyokong. Pendapatan berbeda secara tak wajar yang tidak diizinkan. Ketiga, konsep produksi. Syekh Nawab Haidar tidak banyak membahas produksi, namun juga struktur dan komposisi produksi di dalam suatu perekonomian Islam. Adapun 5 poin struktur produksi dalam Islam menurut Syekh Nawab Haidar. Yang pertama, batas adanya laba maksimum dalam konsep ekonomi Islam. Yang kedua, tidak boleh ada laba berlebihan dalam konsep Islam. Yang ketiga, proporsi barang-barang publik terhadap barang-barang pribadi akan meningkat perekonomian. Yang keempat, keranjang konsumsi barang-barang pribadi akan lebih condong diisi dengan barang perlu daripada barang mewah. Yang kelima, barang modal seluruhnya atau terutama diproduksi oleh pemerintah. Pengulangan pernyataan yang dilakukan Syekh Nawab Haidar sebenarnya menunjukkan bahwa semua aspek di dalam ekonomi Islam itu saling berhubungan dan terbentuk dari aksoma-aksoma etika Islamnya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Syekh Nawab Haidar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ala thoriqi mawaddata warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hai teman-teman. Masih bingung ingin daftar di kampus mana? Iya nih, masih bingung. Jangan bingung lagi, saya punya solusinya. Ayo gabung bersama kami di Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka menciptakan lulusan-lulusan terbaik. Oke, kehadiran adik-adik dan teman-teman saya tunggu. Jangan lupa daftar ya. See you.